Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, hari ini saya kedatangan lagi nih sebuah laptop. Datang dengan mati total dengan nomor seri Aspir EE1432. Ya, jadi kedatangan laptop ya dengan keluhan dari usernya, katanya dulu pernah hidup, tapi lama disimpan tiba-tiba nggak hidup. Dan ini saya tes colokin charger pun indikatornya nggak nyala ya, nggak nyala sama sekali. Coba ditekan tombol switch juga nggak nyala. Dan akhirnya saya menyampaikan sama usernya bahwa ini kemungkinan kerusakan ada di mesin. Dan si pemilik menyetujui dengan untuk lanjut kerja dengan harga yang sudah saya tentukan ya. Oke, saya nggak perlu lama-lama ya, saya langsung eksekusi. Ini saya coba perbaikan dulu chargernya, nampaknya multitesternya agak rewel ya. Jadi multitesternya ini udah waktunya ganti ya sebenarnya, udah agak rewel ini chargernya nggak muncul nih 19 voltnya. Nama kita skip saja dulu untuk pengecekan adaptor. Kita lanjut ke mesin, nanti kita langsung tembak ke power supply saja. Karena saya pakai cas yang bagus pun sama, laptop nggak menunjukkan respon untuk mau hidup ya. Oke, untuk video pengerjaan di sini saya percepat ya, supaya videonya nggak kepanjangan lagi. Karena jangan sampai kepanjangan, itu kan enak jadi lihatnya ya. Jadi proses pembongkaran sampai nanti solvet ini nggak akan saya skip ya. Nanti ada beberapa tahap prosesnya itu saya skip sedikit ya. Bagian injek tegangan untuk mencari short itu saja ya. Karena power supply-nya saya punya untuk biasa injek itu mengalami masalah, jadi saya punya teman gitu untuk tembak shotnya. Oke, ini proses pembongkaran. Ya, ini mudah-mudahan laptopnya rusaknya pada mesin nggak terlalu parah ya, jadi bisa cepat proses kerjanya. Kebetulan ini laptop tangan pertama proses servis ya, jadi komponen semua masih utuh, nggak ada garapan, jadi datang dengan kondisi matot. Oke, tahap awal itu saya coba lepas keyboard ya, kemudian saya colok adaptor, saya jumper di situ bagian pin powernya. Siapa tahu rusak hanya di keyboard saja gitu. Dan ternyata sama saja ya, untuk rusaknya mesin tetap nggak mau respon nyala. 19 voltnya juga nggak masuk ya, nggak masuk. Nampaknya chargernya ngetrip ketika dicolok. Dan di sini ketika saya ukur semua komponen menggunakan mode dioda, itu baik kapasitor maupun induktor itu short semua. Jadi saya mencurigai beberapa kapasitor ya, karena di situ ada serangga yang nempel di kapasitor, semut ya. Ya, jadi kapasitornya warnanya lain, itu saya buang dulu. Ada beberapa, ada dua ya kapasitor di situ, saya pecahkan saja atau saya cutting pakai tang cutting. Tapi shortnya masih tetap sama, belum hilang. Jadi saya bingung karena di sini saya nggak pakai skema ya. Ini kebetulan serinya nggak ada skema, adanya buat view. Sorry. Ada skemanya ya, ada skemanya. Nah, jadi yang mencari skema silakan gitu. Nah, karena di sini saya pusing, shotnya belum ketemu bagian komponen apa.
Jadi saya memutuskan untuk mengecek dulu mendetail bagian atas dan bawah mesin, siapa tahu ada korosi atau komponen yang terlihat secara visual rusak ya. Ternyata juga nggak ada. Nah, itu saya cutting satu kapasitor. Ternyata juga shortnya masih sama, bagian blok separator juga masih sama short. Pokoknya kalau kerja mesin tuh harus ekstra sabar, nggak boleh gerusa-gerusu. Oke, di sini saya coba ya pakai power supply buatan ya, power supply bikinan, tapi dari charger laptop untuk supply ke mesinnya. Siapa tahu dengan saya pakai adaptor rakitan ini bisa hidup gitu ya. Nah, karena saya nggak punya colokannya, jadi saya bikin kabel jumper lah, ala kadarnya lah, untuk ngetes saja ya. Ternyata sama, charger atau power supply yang saya bikin itu menunjukkan notifikasi ngetrip ya. Jadi ketika di suntikan tegangan itu charger langsung jeklek atau ngetrip. Dan saya pegang-pegang atau raba-raba, ternyata panas ada di gerbang utama ya, gerbang utama dari blok separator. Saya mencurigai itu dari awal, mungkin ini ya yang rusak ya, karena menunjukkan reaksi ya, panas kali ya. Terlihat juga jelas kalau ditetesi cairan pakai pertalite itu atau thinner itu ngasap gitu. Jadi saya cobalah ukur dulu jalurnya ya setelah saya cabut, tapi masih sama, masih ngesot, jalur masih ngesot. Akhirnya saya buka tuh resistor yang sebelahnya ya, resistor R besar ya. Saya mau tes dulu jalurnya yang dilewati 19 volt itu apakah shortnya hanya di luar atau di dalam ya. Kalau di dalam berarti lanjut eksekusi gitu. Ternyata kalau saya cek fadnya yang tadi, fadnya udah jebol, jadi saya mau ganti ya, itu juga diganti. Oke, setelah sekian lama, jadi saya memutuskan untuk injek tadi ya. Saya temukan tuh 2 kapasitor dekat blok power kalau salah ya, RAM ya, kalau nggak salah ya. Itu 2 kapasitor itu short. Jadi saya injek dengan tegangan 5 volt. Itu sudah kerasa shortnya di kapasitor yang di bagian dekat-dekat induktor itu ya, dekat IC KBC ya. Jadi resistor ini kapasitor itu saya cabut tadi ya, dan yang dekat blok power switch ya itu saya cabut. Nah, di sini karena sudah ketemu shortnya di mana, langsung aja saya lakukan pergantian komponen ya, dari kapasitor, fad yang tadi itu ya, langsung saya lakukan pergantian. Dan ini pun saya belum tahu ya, saya belum tahu apakah laptop mau hidup atau tidak ya, karena kalau saya ukur setelah komponen tadi saya temukan yang short itu, saya ukur jalurnya itu sudah nggak short. Jadi saya langsung coba ganti semua komponen ya yang short tadi. Mudah-mudahan aja laptop mau hidup ya. Oke. Proses pemasangan biasalah saya percepat ya, supaya nggak kepanjangan videonya. Nah, untuk kapasitornya saya sih nyarinya bebas ya. Yang penting besar dan ukurannya sama lah dengan tempat
apa namanya, komponen yang kita cabut itu ya. Yang penting ukurannya sama aja, bukan nilainya yang sama tapi ukuran besarnya kapasitor yang penting sama aja. Kalau masalah nilai itu nanti kita lihat lah, karena kita juga nggak tahu nilainya berapa ya. Ya, saya ukur kembali, udah nggak short ya. Oke, saya di sini beranilah saya untuk melakukan pemasangan ke casing ya, langsung tes di casingnya gitu. Oke, kita bawa dulu beberapa untuk menahan ya, biar nggak jatuh mesinnya. Dan ternyata hidup. Setelah saya colok power, hidup ternyata. Berarti itu ya, kasus kerusakan itu ada di konslet kapasitor jalur 19 volt gitu. Jadi kasus laptop Acer ES1432 ini mati total, penyebabnya hanya short di 19 volt bagian kapasitor blok power. Dan kasus terselesaikan. Oke, alhamdulillah. Masih diberi kemudahan. Oke, terima kasih telah menonton video saya ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi lah buat nyervis gitu ya. Oke, dan ini juga laptopnya udah ditungguin yang punya ya. Yang punya minta cepet-cepet. Ya alhamdulillah, rusaknya nggak terlalu parah ya. Jadi bisa selesai dengan cepat gitu. Oke, ini tinggal pemasangan cover, baut cover ya, baut casing. Ya sudah, kita tes power. Ya karena laptopnya menggunakan harddisk biasa ya, jadi bootingnya agak lambat ya. Kalau SSD kan lebih cepat sat-sat gitu ya. Oke, laptopnya udah normal. Sampai jumpa lagi di kasus berikutnya. Terima kasih.